tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Ulum di episode ngaji, yang mana pada episode ini kita akan membahas tentang, ini ada yang komen di video sebelumnya dari Pietoki. Pietoki. Nah, Pietoki itu pronunciation ngono ya? Iya, halo. Pietoki. Kayak enak iki, kayak enak iki. Oke. Tapi sebelum kita mulai, sebelum saya bacakan komennya, like dulu, komen dan subscribe. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Iya, dan ini berlaku sampai ini bisa monetize. Habis itu kita nggak akan ngemis lagi. Serius, ini ngemis saat sebelum monetize. Saya lagi, dia udah ngemis, saya ganti ngemis. Ini baju ini ada anyar iki. Ini adalah circle of obesity. Jadi kita kalau makan jadi gendut, kalau gendut dibully jadi stres jadi makan terus gendut gitu terus. Seterusnya. Sampai stroke kayak nih. Stroke nanti guru. Kayak tadi manggi. Aslinya shoot wingi Mas Ulum. Apanya? Harusnya kita shoot semalam. Gitu. Bukan hari ini. Tapi karena nunggu desain dari ini. Suwe ya tak aku desain nih. Gak sepro wong iku bete banget. Oke, menanggapi komen dari video sebelumnya dari Pietoki. Intinya, saya bacakan dulu ya. Intinya berarti suami istri harus bisa menjadi jembatan antara pasangan dan orang tuanya masing-masing. Namun, terkadang timbul beberapa masalah, yakni salah satu dari suami atau istri gagal menjadi jembatan ataupun merusak jembatan yang sudah dibangun. Oke, berarti komunikasi. Kedua, orang tua atau mertua tidak sadar adanya jembatan atau bahkan tidak paham konsep jembatan yang jatuhnya langsung strike ke menantu. Oke. Dari dua masalah yang timbul, menurut jenengan pripun Ustadz Zaza sama Surat Ulum? Nah, saya bukan Ustadz. Ustadz John. Terlebih lagi jika masalah tersebut terjadi saat sudah punya momongan, akankah sangat berimbas terhadap si momongan atau gimana? Mohon sarannya Ustadz Zaza ya. Ustadz Ulum. Atau nitip pertanyaan menawi wonten bahasan selanjutnya di podcast ini. Nah, hari ini kita bahas. Iya, khusus untuk Pietoki. Ya apa ya. Oke. Tanggapan dari jenengan kan gini. Tadi ada dua masalah yang diungkapkan, yaitu kesadaran komunikasi antara menantu dan anaknya terhadap mertua atau orang tuanya. Ya, jadi kan ini konsep yang saya baca dari komentar Mas Pietoki, intinya gini. Misalnya ini adalah si menantu adalah cowok. Berarti si cewek ini adalah bridgingnya. Dia adalah jembatan untuk gabungno antara cowok dan keluarganya. Terutama si cowok sama si orang tuanya. Begitu pula ketika si menantu adalah si cewek, si cowok iki harus bisa jadi jembatan untuk mengkomunikasikan antara si cewek sama orang tua si cowok. Itu. Dan apakah ketika hal ini jadi ngaruh nang anak? Ya pastilah. Kalau sudah punya momongan ya tadi. Iya pasti. Tekanannya kan kalau sudah punya momongan. Belum punya momongan aja sudah di masalah. Punya momongan lagi. Nah, menurut pengalaman, ada yang pengalaman di sih. Kalau pengalaman berumah tangga kan berdua. Ini posisinya bukan ustadz ini tadi. Foto. Jadi yang berumah tangga itu berdua. Tapi nanti kalau nyari POV orang yang suka curhat ke saya, akan saya kasih tahu juga. Nah, sing udah punya pengalaman dulu aja. Loh kan? Ini real obrolan warung kopi di mana jono kabar-kabar bundel. Gak ngecek di saya kemarin. Ya Pak, ya Mas Ulum. Pengalaman sampean. Pengalaman terkait soal jembatan-jembatan. Bridging. Kalau saya sih, sepengalaman saya itu ketika ada apa-apa, yang pertama itu musyawarahnya sama istri. Misalnya ketika menghadapi orang luar itu kayak gimana, ketika menghadapi mertua kayak gimana.
orang tua kayak gimana, karena itu nanti kan treatmentnya beda-beda sesuai karakter masing-masing kan, Oh ya ya ya. kayak gitu. Terlebih lagi Mas Ulum ini nggak tinggal sama orang tua atau mertua. Iya. Nah, Oke. terpisah rumah sendiri. Nah, misalnya saya ambil contoh kasus yang mungkin agak ekstrim ya. Anak saya kan perempuan ya, yang anak pertama. Mm-mm. Itu kan saya sama istri sepakat untuk tidak menindik anak cewek saya sejak awal. Mm-mm. Menindih gua. Nindik. Tindik. Oh, menindih. Bukan menindih. Waduh. Ya, maklum pikiran-pikiran kotor kurungnya menindih. Karena nggak dikasih anting iya. sini itu. Kupingnya gak dibolongi. Ya, lah. nggak dibolongi. Gampangane. Itu memang kesepakatan saya sama istri. Mm-mm. Sebenarnya idenya istri, terus kita kan jadi diskusi tuh, terus gimana enaknya. Nah nanti ngomong sama orang tua kayak gimana, sama mertua kayak gimana. Kalau orang tua saya dulu ya sudah beliin antingnya Anting, bahkan, tapi kemudian nggak jadi ditindik itu ya udah. Karena saya biasanya kalau di keluarga ya diem, dikomeni ya diem, tinggal rokokan bae. Keluargamu dewe tapi Iya. kan Kalau yang sudah ngerti karaktermu. Keluarga istri pun juga gitu, aku juga diem, tak tinggal rokokan karo guyang-guyung gengge gitu aja. Waduh. Tanggap selesai. Iku pertanyaannya mertuanya gak ngene. Menantu apa ini? Saya lah. Tapi sejauh ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Menantu apa sih enak? Iki mantu tak keset meneng. Dan itu memang itu kan agak ekstrim ya untuk Iya. orang yang gitu anak cewek, Anak apalagi cewek di nggak kultur ditindik. Jawa nggak Iya, karena kan pasti iki lho niru Siti Hajar, Cik Ayu. Kayak gitu. Tapi kan lupa di belakangnya iku aslinya pengen ngelarani. Kepengen ngelarani. Ah, akan ku cacatkan dia. Ku bolongi telinganya. Kok tambah ayu kan bete. Kayak gitu. Biar nanti ketika dewasa mungkin juga biar nanti ketika dewasa tahu rasanya piercing. Iya. Enggak sih, karena Oh enggak ya? kalau konsep awalnya kenapa nggak menindih itu kesepakatan kita, karena menindih itu kan salah satu mengintervensi tubuh seseorang, Ya. dan itu tubuh milik anakku bukan tubuhku. Jadi kami sepakat kalau nanti dewasa dia akan kita tawari, kamu mau menindih atau enggak. Kalau mau menindih ya sudah kami fasilitasi. Kalau sudah bisa ambil keputusan. Iya, kalau dia sudah bisa memilih sendiri kayak gitu. Itu kan konsep-konsep yang agak feminis. Oh lah. Oh, Kayak gini. kira sama ngomong intervensi ke tubuh dia. Terus konsep sunat iki yo. Sunat bayi. Iya. Nah, Dan juga Sunat anak-anak ya ngono ya. Intervensi Iya, kan kan itu ya. sunat Untung anak wedok. lelai misalnya lanang kan selalu ngomong gorong ketel tau apa gitu kan. Sunatan dhisik. Mau masih imut. Itu kan intervensi juga ya apa ya. Kayak misalnya aku suka juga sama idenya kakak sebelah ini. Aku ya tetap intervensi sih sakno soalnya. Karena menurut pengalaman beberapa orang katanya sunat itu best. Untuk Ya untuk kehidupan dia. oh ya. Kesehatan. Kesehatan seksual termasuk. Iya. kalau sunat itu kan beda tatarannya ya. Katakanlah kalau hukumnya nek menindih itu katakanlah sunnah lah ya. Ya. Atau enggak diwajib-wajibkan amat lah paling. Iya. Paling enggak ya iso diabaikan dikit-dikit kayak saya tadi. Oh iya iya. Jono contohnya lah. Iya. Kalau niat awalnya yang ngelarani. Iya. Mana aku lah itu mang awas sana. Kata sambal lagi kecil tapi gerang-gerang tak sunat. Rasak no. Kalau kita ini bridging sampean ketika ke orang tua atau ke mertua itu ya apa? Bridging sampean keluarga kecil sampean dengan orang tua sampean dan keluarga kecil sampean ke Mertua. mertua sampean. Kebanyakan yang jadi jembatan itu istri saya, karena saya itu kalau di keluarga ya memang pendiam, nggak banyak omong. Nah, ini tok akeh omongnya berarti. Jadi meskipun dengan orang tua saya itu istri saya yang banyak ngomong.
Serius? Serius. Dia berarti Dan posisi nggak ada ini masalah. istri jenengan itu diterima banget sebagai Iya. menantu yang terpercaya. Menantu kesayangan. Menantu yang terpercaya untuk menyampaikan pendapat keluarga kecilnya dia. Wah, Curkam. Jadi yang untuk jembatan ini sebenarnya istri saya, jembatan tunggal. Jembatan tunggal. Jadi ini aku kan ada masalah ya kono diurusi kono, aku wis tak tinggal rokokan karo kopi. Iki nakalan. Yang penting kan tahu beres kan. Oke. Iya, Yang penting beres gitu. Boy apa carane? Enggak usah gak ngono ya. Sajane ngene dadi dek coach. Dan ini tidak untuk ditiru sebenarnya ini kan. Enggak semua orang cocok dengan cara ini kan. Ya. Tapi kan intinya dari cerita jenengan apapun metodenya harusnya dari keluarga kecil ke keluarga besar Betul. itu harus tetap punya jubir. Juru bicara yang bisa dimaklumi dan bisa Pahami. diterima Ya. oleh keluarga masing-masing. Dan yang penting sih pasangan ini yang harus apa ya, sering-sering musyawarah, sering-sering diskusi, ngobrolin, nyari kesepakatan dalam banyak. Nah, ini mungkin masalah besarnya ketika terjadi dua pertanyaan tadi, dua kasus tadi. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri ini kurang kayaknya. Itu gatel sih aku pengen ngomong, tapi saat aku ngomong aku jadi penasaran karena kita punya dua narasumber yang sudah berkeluarga. Kan gak adil toh. Gak adil kan. Betul. Walaupun aku dianggap narasumber di sini, tapi si dua channel iki ya dia punya kapasitas untuk menjawab itu. Kan lebih senior. Yo. Asem kena mana aku. Oke, kalau menurut saya di keluarga kecil saya ya. Istilahnya kalau di saya kan saya tinggal sama ibu saya. Terpisah dari keluarga mertua. Nah, ketika ada permasalahan antara keluarga kecil saya yang dalam hal ini yang sering nggak ketemu, yang mungkin sama-sama saling menjaga kan biasanya perempuan dengan perempuan. Ya. Istri saya dengan ibu saya masing-masing punya karpe api. Tapi penyampaiannya Tapi kadang bahasa komunikasinya nggak bisa diterima oleh masing-masing. Oke. Nah, posisi saya ada di tengah ini. Jret. Kalau ada keluhan dari ibu atau orang tua saya, maka masuknya ke saya. Tapi kok disepakati kan? Secara otomatis ada kesepakatan antara saya dengan ibu. Oke. Ada kesepakatan juga antara saya dengan istri. Nah, itu tadi kan soalnya kan dipermasalahkan di video tadi. Di Nah, komentar. bridging ini nggak dipakai. Iya. Itu pertanyaannya cuma satu buat saya. Apakah bridging itu tidak dipakai dari awal atau sudah mencoba dipakai tapi gak efektif? Nah, mungkin bridge-nya yang nggak efektif. Kalau menurut Iya. saya. Ada beberapa kasus kalau walaupun ada kesepakatan antara saya dan dengan ketiga belah pihak ini ya. Iya. Antara Kedua belah pihak dong. dua belah pihak ya. Kadang-kadang kalau dalam urusan yang tidak terlalu riskan, saya pengen ibu saya menyampaikan ke istri saya langsung karena saya pengen juga ibu saya menganggap istri saya adalah anaknya sendiri. Iya. Nah, demikian pula dengan istri saya bilang kalau kamu untuk urusan yang ini gak perlu ke saya, langsung ke ibu karena dia orang tuamu juga. Tapi kalau urusan tertentu harus saya handle. Iya. Biar gak ada masalah. Berarti kan yang ketemu kemungkinan tetap sampai adalah anchor-nya, sampai Iya, adalah betul. apa anchor itu? Hostnya lah. Yo. Moderatornya, Jadi iya. kan ini tetap ngobrol dulu. Walaupun nanti keputusannya lewat sampean atau Iya. sampai menyarankan langsung. Iya, Tapi kan harus lewat sini dulu. betul. Tetap lewat satpam dhisik toh. Nah, begitupun juga kalau ada masalah dengan misalnya ada urusan yang di keluarga mertua misalnya. Istri kadang nggak ngomong, cuman saya sebagai laki-laki mencoba peka ya, biar nggak pekok. Kamu ada masalah apa? Bilang dong. Oh, untuk urusan ini. Aku kasih masukan. Oh, untuk urusan ini harusnya yang ngomong bukan kamu, tapi si ini. Iya. Tapi kasih tahu omongannya kayak gini.
Oke. Tapi kalau untuk urusan ini aku perlu ngomong, aku bilang gitu biasanya. Tapi lebih banyak saya nggak ngomong sih sama keluarga mertua. Atau kalau ada masukan, usul, kecuali misalnya kayak ada adik nikah, saya di pasar apa gitu ya. Oke, saya akan mengajukan usul-usul dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk iya karena wis di pasar aja iya, jawab. Tapi kalau untuk urusan yang terlalu mendalam harus dia yang masuk atau keluarganya yang lain. Soalnya kadang juga dari pengalaman orang-orang yang konsultasi sama saya, itu si pihak A atau pihak B ini bermasalah A sama B, C sebagai jembatan. Betul. Kadang-kadang si A atau si B iki kurang puas dengan si C. Padahal niatnya si C untuk mendamaikan. Oh iki omonganmu sekosro iki tak redus ben karpe sama-sama nyampe. Tapi gak sampai terjadi percikan. Nah tapi si A atau si B iki kepingin nih yuk kudu ono percikan lah karena dia wis keselin aku ingin membalas. Kayak sing sampean utarakan di video sebelumnya ya. Ya. Ini kan ada mertua ngasih ndas bebek nang mantune. Ya. Padahal mantune gak seneng, gak iso mangan ndas bebek. Isone mangan ayam. Ya. Nah, ini fungsinya reduce-nya si jembatan kan di situ ya. Iya. Fungsinya. Jadi harusnya tetap kene sok ngasih POV kedua belah pihak. Iki kok lek misale tak sampai no letterlock seperti yang jenengan pengen. Iki kemungkinannya keluargaku sok ngene dan efektif dek iku akan bereaksi seperti ini. Kadang-kadang kan ini kurang berkomunikasi tentang itu. Betul. Akhirnya dianggap iki gak sampai ada temenan. Karena seringkali orang ketika menyampaikan satu hal secara komunikasi pasti dia sudah berekspektasi tanggapan dari si komunikan. Ya, benar. Ini yang jadi masalah kadang gini. Aku kudu muring-muring. Misalnya ekspresi muring-muring tak sampean padahal iki mang obyeke ulung. Ya. Sama nyampeanane si Najib ini mari muring-muring. Ngomongno iki. Biar lebih dingin toh sebenarnya. Iya. Saya ekspektasinya kamu juga marah ke dia. Iya. Kamu harus menyampaikan energi Iya, ini. tapi nggak boleh itu harusnya. Harusnya nggak boleh. Makanya apakah itu berefek nanggone anak? Nah itu keywordnya di situ. Efeknya ke anak ya apa kira-kira? Tapi kira efek ke anak sih kalau sudah itu sih ada konflik mungkin ya. Efeknya mungkin ya melihat ketidakakuran antara orang tua dengan nenek mereka kan juga mungkin akan berimbas entah secara psikologis atau apa terhadap anak. Dan biasanya kan gini, kalau orang tua si anak ini udah nggak cocok dengan nenek si anak, ini biasanya terus gak usah nang mbah. Iya. Itu jelek juga. Nah, Dibatasi ataupun juga dari kadang-kadang si mbahnya juga kadang gitu. memanfaatkan. Wah, awakmu diramet bapakmu ya apa sih? Diramet wong tuamu ya apa sih? Iya. Tapi kalau buat saya sendiri, kenapa seringkali si mbah itu kadang-kadang kan terkesan over kalau sama cucu. Betul, lebih sayang cucu daripada sayang anak. Apakah itu bentuk sayang yang berlebihan atau sebenarnya si orang tua itu ketika melihat dewasanya si bapak dari cucu ini tadi atau anaknya, itu merasa iya yo wae gak ngene yo ngeramute yo. Coba tak perbaiki lewat si putu. Bentuk penyesalan. Wah, Embo, iku mang ono rosi liwat koyoane. Payan terkenal putih. Bentuk penyesalan atau iya bukan koyoke tapi seperti bentuk penyesalan. Akhirnya antitesisnya yo ketika dia nganu si cucu akan lebih koyoane anakku ben terlalu tak kerasi deh. Anakku terlalu tak ini no deh. Akhirnya terkesan berlebihan. Karena posisi ketika dia jadi orang tua, sampai ketika dia udah jadi nenek, kondisi finance kan juga jelas beda. Iya, zaman dulu
Jaluk duwe kayak disawang goreng. Alah, tapi lah putu kan katanya brol. Ya karena posisi perekonomian juga berbeda. Lebih mapan yang sekarang mungkin. Daripada ketika adanya anak tok, kemudian setelah punya cucu lebih mapan lagi. Atau kalau zaman punya anak kan kayaknya harus ngeramet terus toh. Tapi sekarang Mbak Putu kan gak ngeramet terus. Jadi spend money-nya itu misalnya lu kroso. Sing kalau misalnya sebulan dulu ketika jadi anak orang tua ngabisno ke kita itu iso berapa juta. Tapi karena gak tau kini repoti ngelompok tuh. Nomor anak tadi duit 100.000. Itu kan kira-kira jombol. Wih. Indah banget tuh. Atau mungkin ini ya konsep ideal tentang perawatan anak, merawat anak itu mungkin berbeda antara si kakek nenek dengan si bapak ibunya, itu bisa juga terjadi. Bisa juga sih. Iya pasti. Karena banyak juga analisis yang kasus-kasus yang dengan alasan A, alasan B, alasan C, termasuk mungkin beberapa orang kan sempat konsultasi ke sampean toh. Iya. Nah, tentang perlakuan orang tuanya. Iya, karena kenapa aku ngomong gitu? Seringkali kadang orang tua itu selalu cerita biyen nak, biyen le ayahmu iku. Jadi kayak aku mendengarkan cerita-cerita mereka iki jangan-jangan wong tuamu iki lagi menyesal didik kamu karena dia merasa aduh ono sing kurang didik dan akan ku perbaiki ndek keturunanmu. Aku akan mau tak perbaiki ke kamu langsung, kamu udah dewasa. Iya, kamu sudah terlalu ketel tadi ya untuk disunat. Itu konsep-konsep ideal itu mungkin juga kadang mungkin berbenturan. Kayak contoh misal untuk ngadepi anak yang bandel misalnya. Kadangkala neneknya ya wis dijewet apa diiku biar anak ini tahu takut atau apa. Tapi kan mungkin orang tua zaman sekarang lebih agak terbuka ya. Misalnya karena orang tuanya pendidikannya lebih tinggi, ya udah anak diajak ngobrol maunya apa, kayak gimana, kayak gitu. Mungkin itu kan juga beda cara nanganinya kan. Iya sih. Yang ideal tentang merawat anak itu kan juga karena beda generasi. Nilai ideal ini kan belum tidak ada aturan mainnya. Ya berkembang dan menurut persepsi masing-masing kan. Karena mungkin beda zaman kan, beda caranya kan. Contoh ini jadi eling aku videonya siapa sing ADC bintangi ku Nicholas Saputra. Siapa itu? Itu Dian Sastro. Dian Sastro Adoyo. Dian Sastro itu dia ngomong di salah satu cuplikan di short waktu itu. Jadi sudut pandang dia sama ibu itu siji tentang menjadi wanita yang baik, wanita yang bisa mengayomi keluarga. Kalau Dian Sastro pendapatnya, yo aku harus bahagia dulu. Kalau aku udah penuh, maka luberan kasih sayangku bisa ke keluarga. Karena aku full. Kalau ibu Dian Sastro ya gak iso lah, kamu itu namanya egois. Kamu sebagai ibu harusnya kamu itu ya sudah mendahulukan yang lain dulu. Ketika mereka udah beres, mereka udah terpenuhi, baru kamu bisa memenuhi diri sendiri. Berarti kalau konsepnya ibunya kayak lilin gitu ya. Ya. Kamu bakar dirimu dulu kasih untuk ke menerangi yang lain. Kalau oleh apa-apa. Ya sampai mati ku mang loh. Gak oleh apa-apa, tapi pertanyaannya ku lilin apa? Tapi lilin gede-gede ku gak contek. Gak lilin putih sing biasa gak lampu mati loh. Lilin kecil warung Padang. Iya, iku musuhnya laler. Tapi dari konsep keduanya sebenarnya kan ada satu titik temu. Gimana kamu melayani keluargamu? Iya. Walaupun beda di treatment personalnya. Kalau yang satu itu mencurahkan dulu baru mendapat, satu aku akan memenuhi nanti luberannya biar ke sekitaran agar aku stabil. Aku kalau saya pribadi agak sepakat dengan Dian Sastro. Bukan karena cantiknya loh. Kalau saya, pengalaman saya gini, ketika punya anak kecil nek mangan kan rewel ya, nek lapar kan rewel. Iya aku punya kaos iku loh. Serius. Yo duduk sing iki. Duduk sing iki. Ada lagi nanti. Pokoknya ceritanya itu,
aku gendut Hah? itu bukan karena aku suka makan, Dipaksa makan. tapi karena aku itu suka lihat orang tua aku bahagia. Weh. Dan orang tua aku bahagia lah dulu aku mangan akeh. Keterusan. terus lanjut. Ini kan kalau anak kecil lapar, Ya. kebanyakan rewel karena dia nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang dipahami orang dewasa. Oke. Nah, kalau cara istri saya di rumah, Hmm? dulu kan anakmu istilahnya nek mangan, dilekno anakmu. Hmm. Kalau saya tak balik, aku harus kenyang dulu. Biar Iya. aku nggak emosi. Karena dulang arek cilik sing angel mangan, itu butuh energi ekstra memang. Oke, sepakat. Jarang bilang ini. Alhamdulillah. Dan aku luwih ke arah sana didulang sih. Misalnya anak gue, kesamaan. Bagian penghabisan. Kalau secara konsep ini sih ada sih yang terkait apa mengenai dengan hubungan dengan mertua atau orang tua. Itu seingat saya bukan di Ukudul Jen tapi ya, Di mana itu? bukan di kitab Ukudul Jen tapi di kitabnya Imam Ghazali kalau nggak salah. Wah, Yang seru iki. Majmu'ah Rosail itu juga ada adab-adab seorang istri. Salah satunya itu kalau nggak salah itu menghormati keluarga suami. Aku nggak sampai baca apakah suami juga harus menghormati keluarga istri, kan seharusnya juga gitu kan karena Kayaknya orang tua. boleh nih. Gak duwe terjemahan nih. Tapi itu tebel banget. Wah. Dikutip sak bab tok. Dikutip satu bab dibahas. Ayo guys. Sama kolah. Nggak punya saya. PR mana? Kayaknya di forum ini, di podcast ini kayaknya kita bahasnya lebih kayaknya lebih tepat membahas fikih munakahat aja kayaknya ini. Oke, untuk next episode dengan kaos yang baru tentunya. Aku tetap ikai. Iya lah. Artinya kalau tadi masalah apa menjembatani komunikasi dengan mertua atau orang tua sebenarnya tidak akan ada masalah sejauh si anak dan si menantu itu menghormati orang tua dan mertuanya tapi kan. Iya, akhirnya balik lagi akhirnya ke komunikasi antara suami istri, kesepakatan mereka berdua. lebih jauh lagi komunikasi ke diri sendiri dulu. Oh iya. Kadang-kadang iya. kita gak mampu ngomong, ternyata yang disampaikan nomor tua itu adalah trauma kita. Kita gak pernah mengkomunikasikan, akhirnya ngomong, oh no sih wong iku. Kayak sinetron itu. Iya. Ya kayak tadi misalnya jengkel sama mertua wis kok sana mbak kayak gitu kan itu salah satu tanda kutip tidak hormat dengan mertua atau orang tua kan. Iya, indikator itu ya. Iya, salah satu indikatornya mungkin. Dan aku sepakat dengan harus selesai dulu di diri sendiri karena satu, misalnya tadi serve dulu, dia akan merasa aku udah berkorban banyak, tapi kok gak entuk balasan yang bagus ini, orang-orang jahat. Tapi lek sampean kan wargi sih, ya bah cuma aku suara katanya apa. Enggak, itu makan energinya lebih ekstra dulang daripada mangan. Tapi kan minimal kita udah tenang Iya, dulu. tenang dulu. Karena lapar itu bikin emosi ternyata. Itu lapar perut, Iya. lapar jiwa. Lah ini emosi jiwa itu. Ini kan lapar jiwa kan juga ada. Iya. Dia merasa aku harus berkorban banyak, aku harus ngini, tapi itu tetap gak dihormati. Padahal konsep memberi adalah ketika kamu sudah cukup, berilah. Iya. Konsep-konsep sedekah kan pada ngono. Nek kurang, ya entekno dhisik. Berarti kalau misalnya ada permasalahan di satu rumah tangga, poinku cuma satu. Ya berarti sing lanang sih goblok. Wis. Kudu belajar maneh. Nah, karena gimana anchornya si cowok. Kalau anchornya aja udah oleng, ya apa kapale? Jangkare iki lho wis gak masuk akal. Iya ya. Kapale ya remuk redam. Sampai aku pernah lihat video juga. Itu ketika jangkare fail, anchornya fail, itu bikin kapal ndelok wusur dan anak buah kapal itu keplayu. Karena loss. Itu kan berarti pentingnya nahkoda dan ketika itu ngomong sopir, tapi lek ngomong dari bagian kapal jangkare ya itu. Di mana dia sebagian menenangkan, dia Memberhentikan masalah, iya, menjalankan kapal. Makanya karena sekarang dengan semakin majunya zaman dan semakin bebasnya cewek, akhirnya banyak cewek-cewek alfa.
Cewek sing seneng ngatur. Iya. Cewek sing ngekor. Dominan. Wah, Kalau misalnya si cowok nggak ngomong cowok harus kalah loh ya. Tapi kalau cowok gak punya ilmu ngalah, masalah loh. Iya sih. Benar. Bengkrean temenan itu. Si jene nyangkem, si jene pak. Lah, KDRT Pak tadi. nah, dan ketika si cowok ini adalah anchor yang kuat, dia akan tahu cewekku ini dominan. Dia harus selesai dulu dengan emosinya. Dia harus total ngeluarinnya. Ketika dia tenang, maka baru bisa di drive. Betul. Ketika gak bisa di drive, sing lanang ngono, hah? Kok bisa kamu tidak menghormati suami? Kamu mentak-mentak, kamu itu jahat. Padahal kisahnya aku dulu jen ono. Ketika Sayyidina Umar, iku kan kelas setan nyingkir Pak saking galake. Setan. Tapi ketika si istrinya mulai mengeluarkan kata-kata mutiara, beliau diam. Saya yakin bukan karena beliau lemah atau beliau kalah, beliau tahu cara untuk mengalah. Di momen itu, beliau menurunkan egonya, beliau meningkatkan kontrol dirinya untuk mendengarkan kata-kata itu agar si istri tenang. Ketika si istri tenang, maka keluarga pun tenang. Ketika keluarga tenang, si cowok pun akan lebih tenang dalam menghadapi apapun. Iya. Ada sih kalau konsep mengalah itu kalau nggak salah bukan di Kudelijan tapi masih Senawawi. Beliau kalau nggak salah itu ngutip Imam Al-Haddad Habib ya, dari kalangan Habaib yang ngarang Rotibul Haddad itu. Itu kalau nggak salah beliau bilangnya itu kayak gini. Yes, tak pikir masih nyambung dengan konsep bagaimana suami itu bisa mengalah ya, bukan kalah ya. Kalah bukan berarti ngalah bukan berarti kalah, tapi nang ati ya betul mangkel biasanya. Itu kalau nggak salah kata-katanya itu begini. Suami yang ideal itu adalah suami yang agak longgar terhadap kewajiban istri terhadap suaminya, tapi ketat terhadap kewajiban istri kepada Tuhannya. Itu kan artinya longgar untuk mengurus kewajiban suami itu kan ada unsur mengalah-mengalahnya. Oh iya. Nggak terlalu harus misalnya kamu nggak melayani aku gak masalah, tapi nek awakmu gak sembahyang. Ya saya geblekan iku. Geger geden. Itu kan ada konsep Ya, betul. sebenarnya. Masuk iku. Iya sih. Dan kalau kita ngomong hanya pemenang yang bisa ngalah. Yang punya jiwa pemenang. Yo pemenang yang bisa ngalah. Kalau sampean asli wong kuat, sampean punya pilihan menang atau apa-apa kalah. Tapi untuk seorang yang kalah, dia gak mungkin apa-apa menang. Iya karena sih sok menang, sok ngalah ya cuma pemenang. Dia ngerti anjir ya wis selama sare cilik lah. Wong emosi kok ditandang. Itu sebabnya kadang-kadang kenapa aku ngomong konsep ngalah hanya untuk pemenang. Contoh, aku ambek ponakanku. Ya jangan menang aku dong. Iya. Tapi Ami jadi kuda. Yo kene ngalah tadi jaran bukan karena aku kalah ambek dia kan. Iya. Tapi pilihanku ketika aku lihat dia bahagia, aku akan bahagia. Dan tanpa harus merendahkan diriku. Kenapa aku gak merasa direndahkan? Karena aku merasa wis full iku mang ngaku swareg dhisik kok. Kate lha apa yo. Atau ngalah karena memang seneng ya. Iya. Bisa jadi. Misalnya aku dulu kan disuruh dosen juga, tapi aku nggak mau bojoku sing dosen. Nakalan iki. Kan berarti dia punya pilihan. Walaupun nakalan. Dia punya pilihan. Tapi prinsipnya gini kok, biarkan istri-istri kita bekerja, kita tetap ngopi. Iya. Aku ngeterno ngampus ya, sekolah mau tinggal nang Siap. Tapi kan gak ono sing ngeru. Begini deh yang ngepet gitu. Biarlah. Di warung ini ngepet Pak Isan, Pak. Biarlah ngepetku hanya aku dan Tuhanku serta rekeningku yang tahu. Acur. Oke, jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita. Kesimpulannya bahwa satu, kalau dari saya yang nyimpulkan, kesehatan jiwa itu harus terpenuhi dulu. Entah itu karena kan misalnya mertua nih, dia gak sehat akan nurun ke anaknya. Dari anaknya ini pasti gak sehat, akan nurun ke cucunya.
cucune iki wis ono gak sehat kok wong tuane ditambah itu kok mbae. Ya pasti ngefek. Jadi kesehatan jiwa itu perlu sekali. Jadi nek katen dulang warga dhisik. Iya, selesaikan dulu dengan diri sendiri. Iya. Baru beresi dengan yang lain. Kalau dari Mas Suluk? Kalau saya nggak ada kesimpulan. Wis kemang kesimpulannya omongan sakmono kae kemang ya. Satu kesimpulan ya wis masuk. Bagi teman-teman yang pengen ngomentari pembicaraan kita, mungkin nggak sepakat atau mendukung sepakat dengan pembicaraan kami yang ada di sini, bisa tambahkan di kolom komentar. Biar lebih biar kita terbuka dengan komentar yang sepaham atau tidak sepaham. Kalau dan misalnya itu ada keilmuan iya, sebagai masukan kita untuk introspeksi. Dan ketika gak sepaham pun gak apa komen aja. Kita akan bikin video. Kalau misalnya gak komen bener sama tak celatu nang video, sesimpel iku. Atau kalau perlu sampai datang ke sini. Oke, ya. Engkel-engkelan fine. Ayo, mikir tak tambah situ enggak? Miki sono stok 1. Si ono santai ae. Oke, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Untuk yang belum subscribe, ngemis lagi. Oke. Like video ini dan komen. Kalau sepakat, nggak sepakat, silakan komen saja. Iya, sepakat nggak sepakat share dulu aja. Share dulu komen. Ya, dan share videonya. Iya, share aja. Sampai monetize kok. Ini kamu bisa monetize, wes. Makanya ojo di report. Ojo nanti report. Melas rek ya Allah ojo. Dan ini bukan hanya obrolan yang tidak bermanfaat. Insya Allah manfaat ke obrolan. Amin. Barakallah. Akhirnya saya Najib, Zaza, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.